dengan NIM 20, 23, 23, 00. Pada kali ini, pada ini, saya akan mengikuti jurnal dan judul pendeteksi halangan GPS pada batu dan dekat. Untuk nama penulisnya itu adalah Alif Ramadan Hidayat. Pertama ini besar pada pertama ini saya akan menjelaskan latar belakang jurnalnya terlebih dahulu. Tunanetra atau disabilitas penglihatan sering mengalami kesulitan mobilitas, utamanya berada di lingkungan yang belum dikenal, sehingga risiko tersesat. Bantu konvensional seperti tongkat hanya membantu mendeteksi halangan dalam jarak dekat dan tidak menyediakan informasi posisi secara real time. Oleh karena itu diperlukan alat bantu yang mampu mendeteksi halangan lebih awal sebelum terjadi benturan. Kita melacak posisi pengguna agar ketika tersesat mereka dapat memberikan bantuan dengan cepat. Nah, satu selanjutnya adalah teknologi atau istilah pentingnya. Jadi ada 4 pilar dengan masing-masing teknologi yang akan digunakan pada aplikasi jurnal. Pertama adalah sensor infrared dengan modul L14D80M. Fungsinya adalah mendeteksi objek atau gerakan. Cara kerjanya adalah sinar inframerah dipancarkan. Sel dipantulkan dari objek dan diukur untuk menentukan jarak halangan. Dalam konteks alat ini digunakan untuk mendeteksi halangan di depan pengguna. Kedua adalah microcontroller Atmega 380P. Ini adalah chip microcontroller digunakan di banyak tempat seperti Arduino Uno, berfungsi untuk mengendalikan sensor, proses data, jarak halangan dan data GPS serta memberi sinyal. Contohnya seperti getaran atau pengguna. Ketiga adalah GPS dan modul NPS Neo 6M. Sistem satelit untuk memberikan penentuan posisi geografis, latitude, longitude, dan juga longitude digunakan di alat ini untuk melacak posisi tunanetra ketika terdesak. Kemudian data posisi dikirim atau ditampilkan di smartphone melalui Google Maps. Terakhir adalah delay SMS untuk simpan transfer. Alat ini mengirim sinyal mungkin besar ke smartphone via SMS untuk memberitahu posisi atau tidak. Delay berarti jeda waktu antara pengiriman dan penerimaan pesan di smartphone dalam penelitian tercatat delay antara 1 hingga 2 detik. Nah, ini adalah gambaran alur yang ada di dalam jurnal. Jadi saya akan menjelaskan terlebih dahulu. Yang saya akan menjelaskan secara untuk yang beberapa secara awam dulu. Objek akan terdeteksi oleh sensor infrared. Sensor infrared ini akan mengirimkan data ke microcontroller Atmega 38P, lalu microcontroller akan memberikan output ke motor vibrasi untuk memberikan getaran kepada pengguna untuk menandakan bahwasanya ada objek yang mendekat. Yang kedua adalah modul kedua adalah modul GPS asli akan dibaca oleh modul GPS dan lalu akan diberikan kepada microcontroller lalu microcontroller ini akan berikan data ke modul SIM 56 lalu SIM ini akan memberikan link atau posisi melalui Google Maps lalu smartphone pihak keluarga jika melakukan perbuatan. Nah, di bawah ini ada dua serangkaian modul, merupakan modul sensor dan modul GPS. Nah, pertama saya akan menjelaskan modul sensor terlebih dahulu. Modul ini fungsi sebagai pendeteksi halangan yang ada di depan pengguna tunanetra. Untuk komponen utama dalam rangkaian ini ada Arduino Property atau Atmega 38P atau yang mengelola data sensor. Kedua ada infrared. Ketiga adalah buzzer atau vibrator. Atau LED indikator memberikan peringatan. Yang keempat ada switch on atau off untuk mengaktifkan alat, dan yang kelima adalah konektor box hingga 12 volt. Cara kerja adalah ketika alat dihidupkan, sumber daya dari adaptor atau dimasukkan ke dalam switch. Kedua adalah sensor infrared atau memancarkan sinyal ke depan. Jika sinyal mengenai objek, misalnya tembok atau tiang, sinyal akan dipantul kembali ke sensor, lalu harus dihitung waktu pantulan untuk menentukan jarak halangan. Empat, jika jarak terdeteksi terlalu dekat, misalnya kurang dari 100 cm, Arduino akan mengaktifkan buzzer atau vibrator untuk memberi tanda bahaya. Nah, juga menyalakan LED sebagai indikator visual. Kelima, secara real time, sehingga setiap berubah jarak langsung menghasilkan respon. Intinya, modul di gambar kiri adalah alat mendeteksi halangan otomatis yang membantu benar-benar menghindari tabrakan.
Yang modul kanan, modul ini berfungsi untuk mendeteksi lokasi pengguna dan mengirimkannya ke pihak lain, misalnya ke untuk komponennya ada Arduino Pro Mini, uplink ke-328P, modul GPS yaitu Neo 6M, modul GSM atau SIM 800 ya untuk SMS, antena GSM, switch on off, modul GPS, serta konektor power. Ketika switch GPS dihidupkan, maka Airbus sebelah kanan akan menerima daya dan langsung mengaktifkannya. Mengaktifkan modul GPS, menangkap sinyal satelit, latitude dan longitude, lalu mengaktifkan modul GSM untuk bersiap mengirim pesan SMS. Lalu selanjutnya adalah modul GPS mencari satelit dan menguji posisi. Begitu lokasi sudah didapat, pasti sudah didapat, yaitu latitude dan longitude, maka Arduino mencatat data koordinasi tersebut, lalu mengolah informasi lokasi tersebut, mengirim data tersebut ke modul GSM. Lalu modul GSM ini mengirim SMS kepada nomor tujuan yang berisi dari Google Maps atau koordinat. Proses ini berlangsung secara otomatis. Tidak saat pengguna menekan tombol emergency atau saat alat mendeteksi kondisi tersesat. Jumlah SMS yang dicatat di jumlah bisa 1 hingga 2 detik sehingga informasi relatif cepat sampai. Ini adalah modul ini adalah apa? GPS untuk begitu kuat atau lokasi pengguna untuk mendeteksi secara cepat saat dibutuhkan. Secara keseluruhan, modul sensor deteksi dan memberi peringatan langsung berupa vibra atau buzzer. Sedangkan modul GPS mencatat lokasi pengguna dan dapat mengirim mekanisme SMS. Sistem ini membuat pengguna menjadi lebih aman dari tabrakan, terlacak posisinya ketika tersesat, dan juga tetap dapat meminta bantuan melalui koordinat GPS. Jadi adalah uh, ujian yang dilakukan oleh peneliti. Yang di atas ini ada 5 gambar tentang peneliti ini lakukan uji coba uh, jarak 60 cm dengan sudut kemiringan dari gambar pertama ada 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, hingga 1 derajat. Kemudian ini dilakukan mengukur sudut kemiringan pengguna ya. Ini sudah saya sebutkan. Dari tabel hanya sudut 0 derajat menghasilkan output 5 volt. Berarti sensor berhasil mendeteksi hal nah. Sedangkan sudut yang lain yang mirip, sensor kehilangan objek karena jangkauan dan arah pancaran infrared tidak tertangkap. Kesimpulan adalah sensor infrared efektif saat posisi tegak, berkurang saat pengguna duduk atau miring. Permasalahan exit sudah memiliki resiko tinggi mengalami benturan atau menabrak halangan karena keterbatasan pergerakan. Maka bantu tradisional seperti tongkat hanya memberi informasi secara reaktif, baru merespon ketika objek sudah tersentuh. Situasi menjadi lebih sulit ketika pengguna berada di lingkungan baru yang tidak familiar, di mana kemungkinan tersesat semakin besar. Di sisi lain, beberapa alat modern seperti kembang sudah kekurangan, seperti tidak nyaman dipakai, terlalu besar atau terlalu berat, serta belum terhubung dengan fitur pelacakan posisi. Perbedaan ini membuat pengguna belum mendapatkan perlindungan dan bantuan navigasi yang optimal. Kontribusi sama riset. Abang nanti mendeteksi halangan menggunakan sensor infrared dan memberikan umpan baik untuk getaran di dada. A dengan kami dengan GPS untuk mengecek posisi pengguna dan mengirim informasi lokasi ke smartphone berupa Google Maps. Di sini praktis, alat berbentuk ringan dengan membuat kurang lebih 5 suram yang dipasang di dada, yaitu chest strap sehingga tidak mengganggu mobilitas. Tapi dari evaluasi performa jarak deteksi halangan tidak SMS dan cakupan GPS hingga 3 cm berdasarkan data Google Maps. Metode pemecahan masalah. Para peneliti berbasis mikrokontroler APG328 yang mengumpulkan data dari sensor infrared. Jika infrared mendeteksi halangan dalam jarak tertentu di penelitian dari 50 cm pada sudut pengguna, maka sistem akan memberi balik berupa getaran ke dada pengguna. Modul GPS diintegrasikan ke dalam sistem membaca koordinat, latitude, dan longitude pengguna. Data posisi kemudian dikirim ditujukan ke smartphone bisa dipetakan di Google Maps atau pelacakan. Untuk komunikasi posisi digunakan SMS atau short message signal dan delay dari SMS. Evaluasinya adalah jarak deteksi halangan alat ini bisa mendeteksi halangan di kurang lebih 50 cm ketika halangan berada di arah tegak lurus sudut 0 derajat. Di SMS, SMS yang dikirim ke smartphone mengenai nilai antara 1 sampai 2 detik. Cakupan GPS ini, GPS sejauh yang masih dapat terdeteksi adalah pada koordinat latitude minus 6 dan longitude 106 dengan jarak sekitar
13 kilometer berdasarkan pemetaan di Google Maps. Bobot alat ini kurang lebih dari 500 gram yang masih cukup ringan untuk dipakai di dada chest strap. Ini pengembangan riset. Nah, pada ide pengembangan riset ini, ide pengembangan menurut saya, itu pengembangan dapat dilakukan dengan menambahkan sensor yang lebih canggih, yaitu seperti ultrasonic atau lidar, agar sistem mampu deteksi serangan dengan akurasi yang lebih tinggi dan jangkauan yang luas. Jadi itu sistem dapat dibuat lebih mudah dengan menggunakan aplikasi smartphone melalui Bluetooth atau internet. Jika pelacakan lokasi menjadi lebih real time atau bergantung pada SMS. Pun baik lagi, pun balik bagi pengguna juga dapat berikut dengan mendapatkan output suara dan atau variasi pola getaran untuk membedakan tingkat bahaya. Dari sisi teknis, konsumsi daya dapat dipertimbangkan untuk lebih dan sumber daya alternatif seperti panen surya mini. Yang terakhir adalah pengembangan yang paling penting adalah melibat masuk penyelam dalam uji coba agar alat benar-benar sesuai kebutuhan. Ada pada jurnal ini tidak tidak menggunakan tidak melakukan uji coba dengan pihak tunanetra secara langsung, hanya sang peneliti yang mungkin tidak terkena penyandang disabilitas. Sedangkan untuk aplikasi hasil riset jurnal ini untuk konteks lainnya, konsep pendeteksi halangan dan GPS ini bisa tinggi dan diterapkan pada berbagai konteks lain. Untuk teknologi sensor GPS ini dapat digunakan pada robot bergerak atau kendaraan otonom berskala kecil untuk membantu mereka menghindari serangan secara otomatis. Sistem pajak komunikasi juga cocok digunakan untuk membantu lansia yang beresiko tersesat dan membutuhkan perhatian khusus. Selain itu, perangkat ini dapat dimanfaatkan kegiatan untuk seperti hiking atau camping untuk memastikan seseorang tetap dapat ditemukan jika tersesat. Pada situasi profesional, teknologi dapat diadaptasi sebagai alat navigasi bagi pemadam kebakaran yang bekerja di lingkungan gelap, penuh asap, atau minim visibilitas. Kombinasi deteksi hal dan posisi memberikan potensi luas di banyak bidang keselamatan dan navigasi. Kepada kesimpulannya adalah penelitian ini berhasil melakukan alat bantu Indonesia yang menggabungkan deteksi halangan menggunakan infrared dan pelacakan posisi yaitu GPS. Alat tersebut praktis dipasang di dada, ringan, dan bisa memberikan umpan balik melalui getaran. Evaluasi awal menunjukkan dalam deteksi halangan sampai 50 cm serta nilai SMS yang relatif kecil, 1 hingga 2 detik. GPS dapat melacak lokasi hingga radius sekitar 13 km dari titik pengujian berdasarkan Google Maps. Dengan pengembangan lebih lanjut, sensor tambahan, optimasi energi, integrasi navigasi, alat ini punya potensi besar meningkatkan mobilitas dan keselamatan penyandang tunanetra. Ini adalah daftar link yang saya cantumkan. Ada link jurnal, link cinta, dan link YouTube. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kekurangan ya. Sampai juga manusia masih ada kesalahan. Kurang lebihnya ya sekian. Terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.